Peta dunia dan gambar orang. Pada suatu hari, seorang pria yang selalu sibuk bekerja pulang ke rumahnya. Ia pulang dengan membawa setumpuk pekerjaan yang harus diselesaikan segera. Kebetulan putra bungsunya sangat ingin bermain dengannya. Pria itu pun berpikir keras agar dapat menyiasati keadaan tersebut, sehingga dapat leluasa bekerja menyelesaikan tugas-tugas dari kantor, tetapi anaknya juga tidak kecewa. Pria tersebut melihat sebuah majalah bergambar peta dunia. Gambar itu akan menjadi permainan yang rumit jika dipisahkan. Ia berpikir pasti membutuhkan waktu berjam-jam untuk dapat menyatukan kembali gambar peta tersebut. Maka ia segera menggunting peta tersebut menjadi beberapa bagian. Nah, jika kamu dapat menggabungkan gambar-gambar ini dengan tepat, maka ayah akan senang hati menemanimu bermain, ucap pria itu sembari menyerahkan guntingan-guntingan peta dunia. Anaknya menerima dengan senang hati. Ia segera meraih potongan-potongan peta dunia dari ayahnya dan mulai mengerjakannya. Ia senang karena berpikir ia nanti pasti bisa bermain dengan ayahnya sepuas hati. Sebaliknya, pria itu berpikir bahwa pekerjaan menggabungkan potongan kertas peta dunia itu akan memakan waktu berjam-jam, sehingga ia dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan tenang. Kira-kira 10 menit kemudian, anak itu datang menghampiri ayahnya sambil menyerahkan potongan kertas yang sudah digabungkan. Pria itu sama sekali tidak menyangka anaknya dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat dan tepat. Bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa menggabungkan potongan peta dunia persis pada tempat yang seharusnya, batinnya. "Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya?" tanya pria itu pada anaknya. "Mudah sekali, ayah. Saya hanya menggabungkan gambar manusia yang ada di belakang gambar peta itu," jawab anak itu lugas. Cerita sederhana di atas adalah contoh bagaimana seorang anak kecil mampu menyelesaikan pekerjaan yang dianggap cukup rumit oleh orang dewasa. Anak kecil itu belum tentu cerdas, karena menyelesaikan tugasnya dalam waktu singkat dan tepat. Seandainya anak kecil itu hanya bekerja keras menggabungkan gambar-gambar peta dunia itu berdasarkan ilmu pengetahuannya saja, mungkin ia tidak akan pernah bisa menyelesaikan tugasnya seperti itu. Yang pasti, ia pandai menerapkan strategi dengan memanfaatkan gambar kepala manusia di belakang gambar peta dunia tersebut. Kisah tersebut menggambarkan bahwa strategi adalah faktor yang jauh lebih penting untuk meraih keberhasilan. Di dunia bisnis cukup banyak orang yang berhasil, meskipun dirinya sendiri bukan ahli bidang yang sedang ia tekuni. Saya mempunyai rekan yang mendirikan klinik perawatan kecantikan, meskipun ia sendiri hanya seorang konsultan kesehatan. Untuk mendukung usaha tersebut, ia memperkerjakan dokter spesialis kulit sebagai konsultan kecantikan, seorang model cantik sebagai peraga produk, dan pegawai yang ahli di bidang perawatan kulit wajah. Saat ini klinik kecantikannya cukup terkenal. Pasti penghasilannya bukan hanya dikarenakan kemampuan di bidang kecantikan. Saya melihat ada satu faktor yang menjadikan dirinya sukses, yaitu kepiawaiannya memanfaatkan potensi yang ada di sekelilingnya untuk meraih sukses di bisnis yang sedang ia tekuni. Kisah sederhana tersebut menggambarkan bahwa meraih keberhasilan di dunia bisnis sebenarnya tak terlalu rumit dan sulit. Kita tak hanya perlu menguasai bidang yang sedang kita tekuni untuk mendapatkan efek yang jauh lebih besar terhadap kemajuan bisnis. Kita juga harus peka supaya dapat mengenali potensi pasar sekaligus potensi sumber daya di sekeliling kita. Dengan demikian, kita akan dapat menciptakan strategi jitu untuk memanfaatkan potensi-potensi tersebut dalam meraih tujuan.